Yang namanya nikmat rezeki itu bukan hanya uang. Orang kalau nggak pegang uang, seakan-akan dia tidak dikaruniai rezeki oleh Allah, tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan, kama syaka ba'duhum faqrahu ila ba'di arbabil basair wa azhara shiddata ikhtimamihi bihi. Ada orang datang menghadap seorang kiai. Dia mengadukan kesusahannya karena fakir, tidak punya uang. Waduh Pak Yai, kula niki tiyang susah. Saya tidak punya ini, tidak punya ini, saya bingung begini. Maka sang kiai mengatakan, kamu itu kurang bersyukur. Orang itu kemudian mengatakan, mau bersyukur apa? Wong saya nggak punya uang, dompetnya kosong, sawah nggak punya, apa-apa nggak punya. Apa yang mau saya syukuri? Maka saya itu mengatakan, ayasurruka annaka a'ma walaka asyratu alafi dirham. Maukah kamu menjadi buta dan kamu kemudian dikasih oleh Allah 10.000 dirham? Gelem kira-kira awakmu diket duit Gusti Allah 100 juta. Tapi mari ngono awakmu muta. Gelem ta ora? Nggih boten. Maukah kamu menjadi bisu, kemudian Allah memberimu 100 juta? Ngibot. Maukah kamu dikasih uang 100 juta, kemudian tangan kamu itu tidak bisa bergerak, stroke, kaki kamu yang bisa melangkah dengannya tidak bisa diangkat, nggak bisa bergerak? Lah, ngibot. Bahkan dia berkata, ayasurruka annaka majnun walaka asyru alafi dirham. Maukah kamu ditakdir menjadi orang gila dan kamu dikasih uang banyak? Orang gila malah gak ngerti uang. Lah iya, cari kiai ini. Ama tastahyi antashku maulaka walahu indaka urudun bi khamsina alfan. Tidakkah kamu malu mengadukan Allah Tuhanmu, sementara Allah menitipkan aset ratusan juta, miliaran ada pada tubuh? Ngono sik gelem, gak gelem bersyukur. Maka sekali lagi nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ada sebuah hadis yang familiar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Katanya Jabir, satu ketika Kanjeng Nabi keluar. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan bahwasanya barusan malaikat Jibril pulang. Jadi habis datang kepadaku, kemudian dia sudah pulang. Dan malaikat Jibril menceritakan, ya Muhammad walladzi ba'atsani bil haqq. Wahai Kanjeng Nabi, demi zat yang mengutusku, yang mengirimku dengan kebenaran, inna lillahi la'abdan min ibadihi abadallah khamsami'ati sanatin ala ra'si jabalin fil bahar. Malaikat Jibril bercerita, wahai Kanjeng Nabi, Allah memiliki satu hamba
yang dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun dan dia berada di puncaknya gunung, dan gunung itu dikelilingi oleh lautan yang begitu luas. Wa akhrajallahu lahu ainan adzban. Kemudian Allah juga mengalirkan mata air untuknya. Sekiranya dia mengambil air untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana Allah juga menumbuhkan pohon, di situ ada buah-buahan delima yang setiap hari kemudian berbunga, berbuah, dan kemudian dia ambil untuk makanan setiap hari. Kemudian dia pun tatkala salat, dia bercita-cita, dia sangat kepingin, dia minta kepada Allah agar tatkala nafas terakhir berhembus darinya, dia dalam keadaan sujud. Jadi mulai kecil sampai gede gak pernah maksiat, ibadah terus. Mau maksiat gimana? Gak ada orang kate ngrasani, ora ono wong sing kate dirasani ya. Ono nek pucuke gunung. Mau nonton dangdutan, nonton konser, nonton apa maksiat, ya ora ono wong. Tadi panggawe ibadah, wiritan. Kemudian di dalam pengetahuannya malaikat Jibril di hari kiamat, orang itu kemudian diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah fayaqulu lahu rabb, Allah kemudian berfirman, adkhilu abdi al jannata bi rahmati. Para malaikat, masukkan hambaku satu ini ke surga dengan rahmatku, karena aku kasihan sama dia. Maka orang itu mengatakan, Rabbi bi'amali, wahai Tuhanku, masukkan aku ke surga karena amalku. Aku tidak pernah bermaksiat, dan aku selama hidup 500 tahun aku terus beribadah kepadamu. Allah kemudian berfirman lagi, adkhilu abdi al jannah birahmati, masukkan orang ini malaikat ke surga karena belas kasihanku kepadanya, karena rahmatku. Bal bi'amali, orang itu mengatakan lagi, aku tidak mau masuk surga kalau dengan belas kasihan, maka bagaimana dengan ibadahku? Tolong kalau aku masukkan surga karena amalku. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, fayaqulullah li malaikatihi qaisu bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Ya sudah, sekarang kalau kamu mau dimasukkan ke surga gara-gara ibadahmu, malaikat, sekarang timbang banyak-banyakan mana nikmatku yang telah kuberikan kepadanya dengan amalnya yang telah dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah aku berikan. Fayujadu ni'matul basar qad ahatat bi ibadatihi 500 sanatin. Ternyata apa? Yang pertama diambil adalah nikmat melihat, nikmat mata. Itu ditimbang. Ternyata nikmat mata ini bisa menghabiskan, artinya sudah sebanding dengan ibadahnya 500 tahun. Itu baru nikmat mata, belum ditimbang dengan nikmat mulut yang bisa berbicara, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, tangan yang bisa bergerak, kaki dan seterusnya, bagaimana organ tubuhnya dan seterusnya. Wa baqiyat ni'matul jasadi fadlan alaihi, maka belum dihitung nikmat-nikmat yang lainnya. Karena tidak sebanding, ibadahnya lebih kecil daripada nikmat Allah yang sangat-sangat besar, maka kemudian Allah berfirman, adkhilu abdi annar. Ya sudah, kalau demikian dengan keadilanku, maka malaikat masukkan dia ke neraka. Karena ibadahnya tidak impas,
dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Qala fayujarru ilan nar, maka orang itu diseret ke neraka. Begitu dia diseret ke neraka, dia ketakutan, fayunadi, kemudian dia teriak-teriak, Rabbi birahmatik adkhilnil jannah. Ya sudah Gusti Allah, sudah cukup, gak apa-apa wis mlebu swarga. Mas yo karena rahmatmu, sing penting mlebu swarga. Ya Allah. Jadi kisah ini yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi cerita kepada sahabat sampai kepada kita bahwa pengetahuannya malaikat Jibril nanti di akhirat, di hari kiamat ada orang diadili model seperti itu. Dan ini mengingatkan bahwa betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Nikmat mata saja kita bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana kalau kamu terlahir dalam keadaan buta sampai usia sekarang. Kamu gak bisa melihat Al-Quran, kamu gak bisa membaca buku, kamu tidak bisa mendapatkan ilmu dengan mata, karena mata ini adalah jendela dunia. Kamu tidak bisa melihat warna, kamu gak bisa melihat televisi, kamu gak bisa melihat keindahan gunung, gak bisa melihat keindahan langit dan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Maka betapa merananya. Itu baru nikmat mata, belum nikmat yang lain. Maka teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengeluh kekurangan. Karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la